Pemirsa Intens Investigasi. Tanpa terasa, 5 hari sudah almarhumah Marissa Haque berpulang ke Hariban Sang Halik. Meski mulai terlihat kuat dan tidak serapuh hari-hari sebelumnya, namun tetap saja rona kesedihan dan kabut duka masih terus memayungi keluarga almarhumah, khususnya sang suami Ikang Fauzi beserta kedua buah hatinya Bella dan Chiki. Hal ini pun tampak nyata dari raut ketiganya yang masih terus bergelayut duka. Bahkan Chiki Fauzi, putri bungsu almarhumah, tidak kuasa menahan air matanya saat menceritakan segala kebaikan ibunya selama hidup. Bahkan setelah kepergian sang ibu tercinta untuk selamanya, Chiki mengaku belum bisa tidur nyenyak. Dan yang terasa kian menyesakan bagi keluarga, almarhumah justru berpulang ke Hariban Sang Halik hanya berselang kurang lebih 2 minggu dari ulang tahunnya yang ke-62 yang jatuh pada tanggal 15 Oktober mendatang. Lantas benarkah jelang ulang tahun sang istri tercinta, Ikang Fauzi pun masih ingin merasakan kehadiran almarhumah di rumah? Seperti apa pula sosok kebaikan almarhumah Marissa Haque semasa hidupnya di mata pelaku UMKM yang pernah ditolongnya? Dan apa kata Tika Bisono melihat ungkapan cinta Ikang Fauzi kepada Marissa Haque? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meninggalnya sang istri tercinta Marissa Haque secara tiba-tiba pada Rabu pekan lalu membuat Ikang Fauzi pun begitu terpukul. Ibarat burung yang patah salah satu sayapnya, rocker berusia 65 tahun itu pun tampak begitu limbung. Bahkan memasuki hari kelima meninggalnya almarhumah, kabut duka pun masih belum beranjak dari diri pelantun tembang preman tersebut. Apalagi sang istri pun meninggal selang kurang lebih 2 minggu dari ulang tahunnya yang ke-62 yang jatuh pada tanggal 15 Oktober mendatang. Dan jelang perayaan ulang tahun itu, Ikang pun masih ingin merasakan kehadiran sang istri tercinta di rumah lewat barang-barang peninggalannya yang masih dibiarkan apa adanya seperti saat almarhumah masih ada. Aku melihat juga ayah tuh ada beberapa ayah pengen keep tetap kayak gini, kayak meja rias ibu. Aku kan jadi ngeliatin, aku ngeliatin karena ternyata meja rias ibu banyak banget foto aku sama kamu, Mbak. Emang banyak. Ya gue kan nggak segitu merhatiin itu meja rias ibu gitu. Banyak detail-detail foto aku sama foto Mbak, aku jadi ngeliatin gitu. Ya. Dan ayah maunya gimana? Karena ayah nggak make up kan pasti. Ayah mau kayak gini aja, sama persis kayak gini gitu. Jadi ada beberapa hal yang ayah emang pengen tetap kayak gini, kayak pada saat ada ibu gitu. Biar tetap ada kehadiran ibu yang aku nangkep segitu. Meja ibu. Iya betul. Aku aja kemarin mandi di kamar mandi orang tuaku, sabun ibu gue pakai. Kayak Bu izin pakai sabunnya tapi ya. emang harus gitu. dipakai biar memberatkan hisap ibu. Iya gitu, dan gue ngerasa gue memang harus membiasakan diri dengan pain ini gitu, karena setelah ibu nggak ada ya emang harus tetap gitu rasanya. pasti duk banget. Cuman life goes on gitu. Dan ya semoga aja ibu nggak apa-apa ya Bu, sabunnya aku pakai. Sangat Waktu tidak dia apa-apa. masih hidup juga aku pernah sih kayak pakai sabunnya ibu apa gitu kalau lagi Nggak numpang apa-apa lah, mandi. ibu sama anaknya loyal banget. Semua dikasih. Gitu. Jadi aku kemarin tuh izin ya pakai sabunnya gitu ngomongnya. Jadi ya membiasakan diri kayak soalnya dia masih hidup aja gitu. Doa kita semua semoga meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah dan beriman. Itu karena kan tiap berjamaah defaultnya tuh kayak gitu. Apa itu juga gara-gara tiap doa berjamaah kita ya? Iya. Jadi ibu meninggalnya kayak gitu. Iya mungkin juga. Masya Allah. Masya Allah. Bagus banget sih sebenarnya meninggal ibu ya. Cuma emang mengguncang aja.
Jauh sebelum almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya, kedua buah hati Marissa, Bella dan Ciki ternyata sudah merencanakan perayaan ulang tahun sang ibu tercinta. Salah satunya rencana untuk mengajak almarhumah makan di sebuah restoran. Namun sayang, sebelum rencana itu terwujud, ibu mereka pun justru berpulang untuk menghadap sang halik. Lantas benarkah ulang tahun sang ibu pun akan diisi dengan ziarah keluarga ke makam almarhumah tepat di tanggal 15 Oktober nanti? Lalu, seperti apa komentar Ikang Fauzi? Mama mau ulang tahun. Iya. Udah ada persiapan atau seperti apa nih? Pengen ngajak-ngajak makan. Makan, merayakan bersama karena ulang tahunnya beda seminggu sama saya. Ya. Istri saya cuma bedanya 3 tahun. Sebelumnya udah merencanakan secara rinci gitu. Kalau dia meninggal juga seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Jadi istri saya orang yang benar-benar melihat perjalanan dunia ini kematian sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ya kita harus mengikuti dan juga memberikan makna dan solusi dari situ. Karena percayalah yang terbaik itu dari Allah. Betapapun kita pedih, menyesal dan sebagainya, kita kembalikan lagi Allah. Hanya itulah yang ada kemungkinan nanti kita bisa bersama-sama. Amin. Sepeninggal sang ibu tercinta, membuat Ciki dan Bella sepertinya belum mendapatkan ruang sepenuhnya untuk mencurahkan rasa duka mereka. Hal ini pula yang membuat kakak beradik itu pun jarang melihat ponsel mereka di hari-hari terakhir ini. Kecuali saat malam dan kala perasaan rindu datang, Ciki pun mulai melihat kembali berita tentang sang ibu serta postingan-postingan video lama mereka. Lantas apa kata Bella terkait wawancara sang ayah dan almarhumah ibunya di sebuah acara televisi yang kini kembali viral? Banyak hal yang harus kita kerjain ya, dari segi administrasi apa. Jadi kayak sedihnya tuh sebenarnya kita belum dikasih ruang buat berduka sih, jujur. Nah, aku tuh jarang ngeliat HP. Iya, aku juga. Paling malam-malam nggak bisa tidur ya, wajar anak ada kangen terus ngeliat mention orang di repost itu, tapi pas malam doang nggak bisa tidur gitu. Tapi abis itu kayak HP saya di mana saya nggak tahu. Iya. Oh, yang ibu pengen main duluan gitu. Ya kalau emang ada rekamannya ya berarti ya. Ya bener itu ya ibu yang bener. ngomong kalau ada rekamannya mah. Lihat wawancara ibu sama almarhumah ibu sama ayah saya tuh saya malah seneng karena di situ saya ngerasa ibu saya tuh happy gitu. Sementara itu, duka yang masih terus memayungi Ikang Fauzi beserta Bella dan juga Ciki membuat sejumlah sepupu datang untuk menemani. Kemarin terlihat kehadiran ketiga keponakan Ikang, yaitu Charlotte, putri Shanas Haq, serta kakak beradik Valerie dan juga Belmiro, putra dari Soraya Haq. Tak pelak kehadiran ketiga sepupunya itu, termasuk anak dari Valerie, menjadi hiburan tersendiri buat Bella dan juga Ciki. Lantas, seperti apakah kenangan indah Charlotte dan Belmiro saat bersama Mama Marissa Haq semasa hidupnya? Dari Kang Fauzi yang masih tetap ingin merasakan kehadiran almarhumah sang istri tercinta di rumah, lantas bagaimanakah kebaikan almarhumah Marissa Haq semasa hidupnya di mata pelaku UMKM yang pernah ditolongnya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kepergian
Kematian mendadak Marissa bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga tercinta saja, tetapi juga bagi rekan artis, sahabat, serta beberapa orang yang mengenal secara langsung almarhumah semasa hidupnya. Ya, mereka pun masih terus datang ke rumah duka dan berziarah ke makam almarhumah Marissa yang di mata mereka adalah sosok yang baik dan suka menolong orang tanpa pamrih. Kebaikan Marissa semasa hidupnya diungkapkan oleh salah seorang pelaku UMKM yang kemarin ditemui oleh tim intens investigasi saat berziarah ke makam almarhumah. Usut punya usut, semasa hidupnya almarhumah ternyata tidak henti-hentinya untuk menolong. Sehingga dari usaha di emperan, kini ia pun berhasil memiliki usaha kuliner yang cukup besar. Saya UMKM yang dibantu Bunda Marissa sejak 12 tahun yang lalu. Banyak sekali supportnya, mulai dari mempromosikan usaha kami yang waktu itu masih di emperan, sampai kami bisa punya usaha di titik yang sekarang. Bahkan hubungannya udah seperti keluarga, sering kami diundang ke rumahnya, sering dibawain oleh-oleh dari anak saya kecil. Kalau main minta berenang ke rumahnya. Bunda sangat baik dan memang udah dari awal saya kenal itu sering membicarakan semuanya untuk bekal hari. Iya betul. Selama membantu saya juga nggak pernah ada, maksudnya nggak minta imbalan apapun sih, murni ikhlas membantu. Makanya saya merasa kehilangan karena sering banget beliau komunikasi sama saya, ya sekedar untuk mempromosikan atau diajakin ke vlog atau apa gitu. Sekitar 1 bulanan yang lalu sih. Masih bahas soal bisnis UMKM atau? Iya, biasanya kalau ada tamu datang ke rumah, saya membawakan usaha saya, terus dikenalkan semua kerabatnya. Sebulanan yang lalu ada kerabatnya yang datang, seperti biasa Mbak, minta kirim ini seperti itu. Bahkan banyak yang mengira usaha saya itu miliknya Bunda. Padahal Bunda cuman support aja gitu kan. Cuman banyak yang ngira itu punya Bunda Marissa gitu. Untuk Bunda Ica, Masya Allah, seandainya Bunda Ica melihat segala apa yang Bunda persiapkan udah sekian tahun yang lalu, melihat yang datang itu, yang takziah itu segitu banyaknya, itu berarti persiapan Bunda tuh benar-benar untuk meninggal itu. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala hilafnya, Allah terima segala amal ibadah Bunda. Insya Allah jariahnya Bunda banyak. Kami selalu mendoakan Bunda, kami nggak lupa sama Bunda. Insya Allah kami sering-sering datang kemari untuk mengunjungi Bunda. Kami belum bisa membalas jasa-jasa Bunda, hanya doa yang bisa kami panjatkan. Sementara dari deretan tamu yang bertakziah ke rumah duka di kawasan Bintaro kemarin, terlihat kehadiran Siti Nur Aziza yang tidak lain adalah putri dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain menyoroti sosok Ikang Fauzi yang terus berusaha bangkit dari kesedihannya, Siti Nur Aziza juga mengenang sosok Marissa sebagai sosok yang sangat baik, ramah, pintar, serta berilmu. Yang sangat mengejutkan baginya, almarhumah pun meninggal secara mendadak. Padahal selama ini, almarhumah justru dikenalnya sebagai sosok yang sangat sehat. Saya mengenal beliau itu orang yang baik, ya, ramah, humble, ya, cerdas, ya. Beliau sangat smart dan aktif sekali ya. Selain cantik ya, karena beliau ini artis ya, bintang film yang cukup berprestasi. Mengejutkan ya, apalagi saya mendengar cerita dari keluarga ya, beliau itu dalam keadaan yang sehat gitu ya, tidak ada tanda-tanda beliau sakit ya atau mengalami gangguan ya secara kesehatan. Beliau sangat concern terhadap agama ya, kemudian juga masalah-masalah halal ya, khususnya di halal tourism. Jadi saya lihat memang beliau dekat sekali dengan mulai
lebih mendalami agama ya, secara lebih ingin kafah ya di dalam mempelajari agama Islam. Jadi saya lihat biasanya lebih peka ya, apalagi orang mau nggak ada itu biasanya suka memberi tanda-tanda dan ya kita kan tidak menginginkan beliau meninggal ya lebih cepat, tentu nggak ada yang menginginkan itu, tapi semua takdir Allah ya. Dan biasanya ya itu menjadi apa ya, tanda-tanda kepada kita yang Masya Allah, ternyata teman ibu banyak banget. Banyak yang kita baru tahu juga ya. Iya betul, tadi ada anaknya Pak Ma'ruf Amin. Iya, Bu Aziza. Bu Aziza Pernah jalan bareng ibu urusan halal ekosistem gitu. benar, banyak banget tuh, ada aja gitu. Dan kita kalau tamu ya bagusnya sih emang kalau ada yang mau bertandang gitu ya buat berbela-sungkawa, emang bagusnya WA dulu sih atau janjian. Tapi kadang ya suka banyak yang udah datang aja gitu. Sorry ya saya bisanya hari ini. Oh iya nggak apa-apa ya, kita nggak mau harus tetap menyambut karena tahu niatnya tuh untuk mendoakan almarhumah ibu saya gitu. Nah, ibu tuh dicintai banyak orang. Iya benar, itu positif. Kita berusaha untuk mikir positif aja, berarti segitu banyaknya yang sayang sama ibu udah merasa kehilangan gitu. Menepikan kebaikan almarhumah Marisa semasa hidupnya di mata pelaku UMKM yang pernah ditolongnya. Lantas apa kata Tika Bisono ketika melihat ungkapan cinta Ikang Fauzi kepada Marisa saat pemakaman? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Duka mendalam serta rasa cinta yang begitu besar yang ditunjukkan Ikang Fauzi kepada almarhumah istrinya Marisa Haque ternyata menjadi hal yang sangat menarik di mata psikolog Tika Bisono. Utamanya terkait ungkapan I love you forever yang dinyatakan Ikang Fauzi di depan pusara sang istri yang telah menjadi teman hidupnya selama 38 tahun belakangan ini. Ya, menurut Tika, jarang sekali orang Indonesia yang bisa mengekspresikan perasaan seperti itu yang memang seperti harus diungkapkan kepada orang-orang terkasih. Apalagi hal itu juga menjadi salah satu bentuk perwujudan rasa sayang secara verbal dari Ikang untuk Marisa. Dengan begitu, almarhumah Marisa sebagai sosok yang pergi pastinya bisa tersenyum lantaran kadar cinta kasih dari Ikang untuknya tidak pernah berkurang meski dirinya pun telah tiada. Sebelumnya sih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sih turut berduka ya sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ica, karena Ica tuh sahabat juga ya, dan kami sama-sama di Suara Mahardika di zaman dulu waktu kita sama-sama remaja gitu ya. Kalau secara psikologis pasti ya, semua yang ditinggal mendadak itu nggak ada yang pernah siap ya. Jadi ketika peristiwa-peristiwa berat seperti kematian ini terjadi, itu memang membuat kita sangat tak berdaya, kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya, kayak lemes, energi tuh kayak hilang, dan bener-bener kayak ngeblank gitu ya, yang gue mesti apa nih gitu ya. Nah ini akan ada masa-masanya memang untuk berduka, makanya itu disebut dengan grieving period ya, masa berduka itu harus ada. Tapi banyak manusia kita ngelihatnya kayak nggak ada dukanya sama sekali, bahkan bisa ngomong ya ngapain berduka, malah harusnya bersuka cita dong, kan balik ke yang punya. Dia nggak kemana-mana kok, dia ke yang punya kok. Ya yang meninggal tuh bukan apa-apa gue, yang punya dia kan Tuhan. Ada tuh yang seenteng itu ngomongnya, Zra, ada. Nah kita ngelihatnya, ya Allah, lu punya perasaan gak sih gitu ya, punya emosi gak? Ternyata orang-orang yang seperti gitu kita ngelihatnya nggak punya emosi, tapi dia ternyata memang menyembunyikan kesedihan itu. Semoga yang pergi juga tersenyum menyaksikan itu, dan yang ditinggal itu pada akhirnya bahagia
ditinggal karena cinta kasih itu nggak berkurang gitu ya. Jadi tetap ada, bahkan ketika yang kita cintai, kita sayangi udah nggak ada secara fisik gitu. Tapi ungkapan cinta, sayang sampai puluhan tahun nggak berkurang gitu ya, nggak hilang-hilang, nggak berkurang, apalagi hilang, berkurang aja enggak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.